Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subhan Hadi dengan NIM saya 2022 10 11 03 11 367. Mahasiswa Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya berkesempatan untuk membuat satu video untuk tugas UAS dari mata kuliah penologi atau viktimologi kelas A yang diampu oleh Bapak Yaris Adial Fajrin SHMH dengan tema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah pemidanaan. Pemidanaan sendiri itu apa sih? Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum pidana yang digunakan oleh negara sebagai respon atas terjadinya suatu tindak pidana. Selama ini, pemidanaan sering dipahami secara sempit oleh masyarakat atau sebagai bentuk hukuman penderitaan yang harus dijalani oleh seseorang karena telah melanggar ketentuan hukum. Nah, pandangan tersebut berangkat dari pemikiran klasik yang menekankan bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan penderitaan yang setimpal. Oleh karena itu, pidana penjara seringkali dianggap sebagai tujuan akhir dari proses peradilan pidana. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pemahaman mengenai pemidanaan mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pemidanaan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan juga sebagai upaya untuk memperbaiki pelaku, mencegah kejahatan di masa depan, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tetap dipandang sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Di Indonesia, perubahan paradigma pemidanaan tersebut tercermin secara jelas dalam dua aspek penting, yaitu sistem pemasyarakatan dan ketentuan mengenai tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Sistem pemasyarakatan hadir sebagai pendekatan baru dalam memperlakukan narapidana, sementara KUHP nasional memberikan landasan normatif yang menegaskan bahwa pemidanaan harus dilaksanakan secara manusiawi, rehabilitatif, dan berorientasi pada pemulihan. Oleh karena itu, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional menjadi sangat penting untuk dipahami. Sistem pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar hukum dari sistem pemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya,
memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat kembali hidup secara wajar di tengah masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Konsep pemasyarakatan menempatkan narapidana bukan sebagai objek balas dendam negara, melainkan sebagai subjek pembinaan. Lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai tempat penderitaan, melainkan sebagai tempat proses perubahan dan pembinaan negara melalui sistem pemasyarakatan bertanggung jawab untuk membimbing narapidana agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidana. Nah, dalam pelaksanaannya, sistem pemasyarakatan berlandaskan pada beberapa prinsip penting, antara lain prinsip pengayoman, prinsip perlakuan dan pelayanan, prinsip pendidikan dan pembimbingan, dan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, serta persiapan reintegrasi sosial. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan mengedepankan pendekatan yang humanis dan berkeadilan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, KUHP nasional membawa pembaruan besar dalam perumusan tujuan pemidanaan. Dalam KUHP nasional, tujuan pemidanaan dirumuskan secara lebih jelas dan komprehensif. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan, memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta rasa keadilan dalam masyarakat, serta menumbuhkan penyesalan dan rasa tanggung jawab pada diri pelaku tindak pidana. Rumusan tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Pemidanaan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Dengan demikian, pemidanaan tidak lagi semata-mata bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, khususnya tujuan memasyarakatkan terpidana dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif, tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan humanis akan sulit tercapai. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana diwujudkan melalui berbagai program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, seperti pembinaan kepribadian, pendidikan, pembinaan kepribadian. Itu sudah tadi. Pelatihan keterampilan kerja, serta pembinaan mental dan spiritual. Melalui pembinaan tersebut,
narapidana diharapkan dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan pola pikirnya sehingga siap kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana. Selain pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan juga menyediakan mekanisme reintegrasi sosial seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Mekanisme ini bertujuan untuk membantu narapidana beradaptasi secara bertahap dengan kehidupan masyarakat. Dengan adanya proses reintegrasi sosial, risiko pengulangan tindak pidana dapat diminimalisir. Sistem pemasyarakatan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Pemasyarakatan menjadi tahap akhir dari proses peradilan pidana. Setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pada tahap inilah tujuan pemidanaan benar-benar diuji dalam praktiknya. Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara akan kehilangan maknanya apabila tidak diikuti dengan pembinaan yang efektif di lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan juga dapat dipandang sebagai wujud keadilan substansif. Kenapa? Karena keadilan substansif tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kebermanfaatan sosial. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri, negara menunjukkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menghancurkan masa depan seseorang, melainkan untuk mengarahkan pelaku ke kehidupan yang lebih baik nantinya. Tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Pemidanaan diharapkan mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan berperan penting dalam mempersiapkan narapidana agar dapat diterima kembali oleh masyarakat. Keberhasilan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh pembinaan di dalam lapas, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat untuk menerima mantan napi tanpa stigma yang berlebihan. Peran petugas pemasyarakatan juga sangat menentukan keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam mencapai tujuan pemidanaan. Petugas pemasyarakatan tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pembina, pendidik, dan pembimbing bagi warga binaan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia di bidang pemasyarakatan menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan pemidanaan yang efektif dan manusiawi. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Meskipun narapidana telah kehilangan kebebasannya, mereka tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Nah, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga pembina, serta stigma negatif masyarakat terhadap mantan napi. Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan pemidanaan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan serta kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kedepannya, tantangan pemidanaan akan semakin kompleks seiring perkembangan masyarakat dan jenis-jenis kejahatan yang semakin beragam. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan harus terus beradaptasi dengan perubahan tersebut. KUHP nasional memberikan kerangka normatif yang lebih fleksibel dan progresif. Sementara sistem pemasyarakatan menjadi instrumen utama untuk mewujudkannya. Keduanya harus berjalan secara sinergis agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara berkelanjutan. Dengan penguatan sistem pemasyarakatan, diharapkan pemidanaan di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Sistem pemasyarakatan juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebagai penutupnya nih, dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. KUHP nasional memberikan landasan filosofis dan yuridis mengenai arah pemidanaan di Indonesia. Sementara sistem pemasyarakatan menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam praktiknya melalui sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemidanaan diharapkan tidak hanya memberikan efek jerah, tetapi juga mampu menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab serta masyarakat yang lebih adil dan beradab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video dengan tema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional itu sendiri. Jadi menurut saya gimana ya, narapidana itu setelah melewati masa pidananya, dia berhak dan wajib diterima oleh masyarakat di sekitarnya, karena narapidana sendiri mempunyai hak-hak dan kewajiban yang dilindungi oleh negara. Jadi intinya sebentar saya kasih untuk tadi.
Intinya pemidanaan sekarang bukan cuma menghukum. KUHP nasional menekankan perbaikan pelaku. Sistem pemasyarakatan adalah alat utama untuk mencapai tujuan itu. Lapas bukan tempat balas dendam, tetapi untuk tempat pembinaan pelaku. Dan tujuan akhirnya pelaku bisa kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kejahatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.